Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ta'ala fi kitabil karim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita yang hadir dalam kajian Ba'da Subuh diberi kesehatan dan kenikmatan iman sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan diberi pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurah kepada jiwa kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Baik. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umat yang taat dan layak untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian Ba'da Subuh pagi ini, eh, persembahan dari media dakwah Jambi. Kali ini temanya adalah format penerapan syariah. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, ini Ustadz Muhammad Idris. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita untuk kemudian memberikan materinya dan mudah-mudahan kita semua yang hadir baik di ruang Zoom maupun di ruang kanal YouTube bisa menyimak dan mendapatkan berkah dan manfaat dari tema yang kita bahas di pagi hari ini. Baik, mungkin langsung saja pada Ustaz Idris ya, beliau sudah ada di tengah kita untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Baik, tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Wa nifilah jamaah ngaji pada subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita satu-satunya yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada pagi hari yang berbarokah ini kita dapat bermuajahah di dalam media meeting Zoom dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kefarduan yang Allah fardukan atas kita bersama, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam majelis ini akan menjadi wasilah berlimpahnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan yang suci ini, bulan penuh rahmah dan maghfirah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh menapaki jalan dakwahnya. Baik, izin Al-Fakir untuk share screen. Materi kali ini tentang format penerapan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Keterikatan kita terhadap syariat itu merupakan konsekuensi dari iman kepada Allah. Jadi konsekuensi kita atas keimanan kepada Allah adalah ketundukan kepada aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT atau kepada syariatnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta ayyakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih.
Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menundukkan hawa nafsunya, menundukkan keinginannya terhadap apa yang aku bawa. Artinya, kalau kita tidak mau tunduk, tidak menundukkan keinginan kita terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu syariat Islam, artinya kita tidak beriman. Bukti bahwa kita beriman terhadap Allah SWT adalah ditunjukkan dengan ketundukan kita kepada aturan-aturannya, kepada syariatnya. Kemudian syariat itu juga merupakan ilaju ala muskilatil hayatil insan, yaitu sebagai problem solving atau jalan keluar terhadap berbagai muskilah, ya, berbagai persoalan di dalam kehidupan manusia. Jadi syariat Islam itu yang pertama konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Yang kedua keberadaannya merupakan jalan keluar atau problem solving atas segala macam berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia di dalam kehidupannya. Nah, kemudian syariat itu juga pasti akan membawa rahmat, ya, baik bagi muslim maupun non-muslim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Dan tiadalah aku utus engkau yang Muhammad dengan membawa syariat tentunya, kecuali sebagai rahmat atas seluruh alam. Nah, di alam ini ada muslim, ada yang kafir, maka semuanya itu akan tercurah rahmat dari Allah SWT dengan penerapan syariat Islam. Subjek penerapan syariat itu ada 3. Yang pertama adalah individu, yang kedua adalah kelompok atau masyarakat atau jamaah, yang ketiga adalah negara. Nah, individu sebagai subjek penerapan syariat ini adalah perkara-perkara yang menyangkut akidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, mengemban dakwah, muamalah, dan ukubah. Adapun kelompok, ya, atau jamaah atau masyarakat itu sebagai subjek penerapan syariat dalam aktivitas dakwah, aktivitas muamalah, dan aktivitas ukubah. Adapun negara, ya, sebagai subjek penerapan syariat adalah melakukan aktivitas dakwah, muamalah, dan ukubat. Nah, tentu di sini ada perbedaan karakter dari penerapan syariat atas ketiga subjek ini. Ya. Contohnya misalnya negara. Nah, negara dalam hal melaksanakan syariat yang berupa ukubat, berupa hukuman, maka negara adalah menerapkan secara praktis. Misalnya ada yang berzina, ada yang membunuh, ya, itu merupakan pelanggaran terhadap syariat. Atau ada yang murtad, atau ada yang meninggalkan sholat, atau yang tidak mau menunaikan zakat. Nah, segala macam bentuk pelanggaran terhadap syariat yang di situ ada ketentuan hukumnya, itu adalah sebagai kejahatan atau jarimah. Ya. Maka negara adalah melaksanakan hukuman secara praktis, ya, melalui proses pembuktian, melalui proses peradilan. Nah, disitulah kemudian terbukti melakukan pelanggaran terhadap syariat, terhadap hudud misalnya, maka negara menerapkan hukuman. Contohnya dalam hal pembunuhan misalnya, maka negara menerapkan kisos. Nah, bagi kelompok, ya, ada juga ukubat yang di subjeknya adalah kelompok atau masyarakat, ya, atau jamaah. Misal pelanggaran terhadap al-qadhat, ya, yaitu
menuduh wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, wanita al-muhsanat, dengan tuduhan berzina. Nah, di situ ada negara yang melaksanakan hukumannya berupa cambuk sebanyak 80 kali atau 60 kali ya. Lupa saya, mohon maaf. Tapi antara itulah, kalau tidak 60 kali atau 80 kali ya. Nah, kemudian kelompok itu menolak segala bentuk kesaksiannya seumur hidup. Ya. Jadi orang yang sudah terbukti melakukan kejahatan berupa al-qadzaf, ya, menuduh wanita al-muhsanat itu berzina tanpa mampu mendatangkan saksi, maka kesaksiannya seumur hidup tidak diterima. Gitu. Berikutnya adalah dua model penerapan syariah. Yang pertama juz'iyah, yaitu penerapan syariat secara parsial sesuai dengan level kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah, biasanya diterapkan pada level negara. Ya. Penerapan syariat secara juz'iyah, sebagian-sebagian. Ya. Nah, itu biasanya diterapkan pada level negara. Misalnya yang terjadi di negara kita ini, ya, ada sebagian hukum syariat yang diundangkan oleh negara, misalnya hukum tentang perkawinan, ya. Aturan-aturan tentang penyelenggaraan haji misalnya. Nah, itu penerapan syariat secara parsial, ya, secara sebagian, sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, penerapan syariat secara kafah. Nah, penerapan syariat secara kafah, secara menyeluruh, ini berlaku pada semua aspek kehidupan. Ya, mengatur segala macam bentuk interaksi manusia, baik itu interaksi manusia dengan Sang Pencipta berupa akidah dan ibadah, interaksi manusia dengan dirinya sendiri berupa hukum-hukum tentang pakaian, tentang makanan, minuman, tentang akhlak, dan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya menyangkut muamalah dan ukubat. Nah, muamalah itu misalnya hukum-hukum keluarga, hukum-hukum ekonomi, hukum pergaulan, hukum politik, nah itu termasuk dalam muamalah. Dan ukubat, ya, hukum persangsian. Penerapan syariat oleh individu mestinya berlangsung secara kafah, ya, karena didasarkan pada kesadaran masing-masing. Sehingga kalau individu-individu itu mantap keimanannya, tentu saja dia akan eh, memiliki kesadaran penuh untuk menerapkan Islam secara kafah. Ya. Nah, ke dalam hal ini diperlukan keteguhan iman, pengetahuan dan kesungguhan serta kesabaran. Jadi individu yang melaksanakan Islam secara kafah itu didasari pada keimanan. Ketika keimanannya kuat, keimanannya teguh, maka itu merupakan modal awal baginya untuk menerapkan Islam secara kafah. Berikutnya, dengan pengetahuan yang didapat, sehingga dia mengetahui mana perkara yang wajib, sehingga menuntut untuk dilakukan, mana perkara haram yang terlarang untuk dilakukan. Nah, dengan ilmu pengetahuan itu, maka penerapan syariat secara kafah oleh individu bisa terlaksana secara benar. Dan dibutuhkan kesungguhan serta kesabaran. Jadi modalnya ini. Kalau imannya teguh, pengetahuannya lengkap, memiliki kesungguhan dan kesabaran, maka ini merupakan jaminan bagi individu-individu untuk menerapkan syariat secara kafah. Penerapan syariat oleh individu adalah pangkal dari keberhasilan penerapan syariat oleh kelompok dan negara. Ya. Jadi modal awal suatu tatanan kehidupan di masyarakat atau di negara itu tentu berawal dari kepatuhan individu-individu di dalam melaksanakan syariatnya. Ya. Jadi misalnya
Bagaimana di dalam sebuah masyarakat itu ada norma, ada aturan, dilarang berjualan makanan pada siang hari bulan Ramadan misalnya. Sementara individu-individunya banyak yang tidak berpuasa, ya. Maka tentu saja himbauan itu tidak akan berhasil, gitu. Nah, tetapi kalau individu-individunya itu pada patuh melaksanakan puasa, niscaya tidak ada orang yang berjualan makanan di siang hari karena pasti tidak laku gitu. Ya. Penerapan syariat oleh individu akan sangat memberi warna bagi kehidupan masyarakat, ya. Karena masyarakat itu tersusun dari individu-individu yang saling berinteraksi satu sama lain di dalam sebuah wilayah. Maka kalau individu-individu tadi kesadaran penerapan syariatnya bagus, maka tentu masyarakat akan terwarnai. Ya, misalnya kalau kesadaran masyarakat akan kewajiban sholat Jumat itu tertunaikan secara bagus, maka dipastikan siang hari, hari Jumat itu jalanan akan sepi, gitu ya. Nah, jadi penerapan syariat oleh individu sangat memberi warna bagi kehidupan masyarakat. Negara yang tidak menerapkan syariat akan menghambat penerapan syariat oleh individu dan kelompok. Ya. Jadi sangat sulit kita bisa menjumpai individu-individu di dalam negara sekuler ketika negaranya tidak mengurusi warga negaranya apakah menerapkan Islam atau tidak. Ya. Jadi ada orang nggak sholat, ada orang nggak puasa, itu ada orang yang nggak menutup aurat, itu dibiarkan saja, ya. Negara nggak mau turut campur dalam urusan itu misalnya, maka dipastikan penerapan syariat oleh individu-individu akan jadi terhambat. Kemudian penerapan syariat oleh individu, tidak ada orang yang meninggalkan ibadah, tidak ada orang yang makan dan minum yang haram, tidak ada yang berpakaian membuka aurat, tidak ada pergaulan dengan akhlak yang tidak islami. Bermuamalah juga eh, tidak secara syar'i, ya. Ini contoh penampakan penerapan syariat oleh individu-individu, ya. Orang-orangnya pada tekun beribadah, makanan dan minumannya menghindari yang haram, pakaiannya menutup aurat, pergaulannya dengan dan akhlak itu islami dan seterusnya. Tatanan yang tidak islami akan tertolak. Memudahkan penerapan syariat oleh kelompok dan negara. Ini kalau penerapan syariat oleh individu. Nah, iwanifillah berikutnya adalah penerapan syariat oleh kelompok. Bisa dilakukan secara kafah di antara individu yang memiliki komitmen kuat. Jadi apabila di dalam sebuah masyarakat itu mayoritas individu-individunya memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan syariat, maka masyarakat itu dengan sendirinya akan juga tegak norma-norma kolektif, ya, yang di situ didasarkan pada penerapan syariat. Ya. Misalnya ini, kalau kesadaran sholat Jumat atau kesadaran sholat berjamaah di dalam sebuah masyarakat itu sangat dominan gitu. Nah, maka akan terbangun suasana ketakwaan di dalam masyarakat itu, ya, dalam hal sholat berjamaah misalnya, sehingga eh, orang-orang yang tidak mengikuti itu dia akan merasa terkucilkan, akan merasa nyeleneh atau nggak lazim gitu. Nah, maka tentu saja ini akan menjadikan masyarakat itu memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan sholat berjamaah, misalnya. Gitu. Saya pernah mendapati suatu daerah ya di Bukit Tinggi itu, kalau
mengadakan pesta perkawinan itu nggak pakai hiburan. Ya, saya pernah mendapati itu, gitu. Dan itu menjadi komitmen kuat di dalam masyarakat itu, sehingga kalau misalnya ada yang walimahan itu mau mendatangkan hiburan, mau mendatangkan artis misalnya, itu pasti akan ditolak, nggak akan didukung oleh masyarakat. Ya. Kenapa? Karena ada komitmen kuat di antara individu-individu dalam masyarakat tersebut. Nah, penerapan syariat oleh kelompok ini bisa dilakukan secara juz'iyah di tengah kelompok yang heterogen. Ya. Di tengah kelompok yang beraneka ragam itu bisa memiliki komitmen tertentu, ya, dalam hal tertentu. Ya, misalnya tadi dalam hal melaksanakan walimahan supaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat misalnya. Tidak ada foya-foya, tidak ada huru hara di situ, tidak ada hura-hura, ya. Tidak ada hura-hura, ya. Tidak ada terjadi ikhtilat misalnya. Gitu. Nah, dalam hal itu bisa, ya, dalam hal-hal tertentu itu bisa dilakukan di tengah-tengah kelompok yang heterogen. Penerapan syariat oleh individu mempersuasi individu untuk taat. Ini menjadi satu langkah lebih maju menuju penerapan oleh negara. Jadi penerapan syariat oleh kelompok mempersuasi individu untuk taat dan menjadi satu langkah lebih maju menuju penerapan oleh negara. Karena negara itu kan dibangun berdasarkan kesadaran kolektif, ya, berdasarkan konsensus gitu. Nah, kalau kelompok-kelompok di dalam atau masyarakat di dalam negara itu memiliki ketakwaan yang bagus, memiliki dorongan yang kuat untuk melaksanakan Islam, maka pasti dia akan menyuarakan tuntutan terhadap negara, ya, untuk menerapkan syariat. Gitu. Jadi penerapan syariat oleh kelompok ini akan mempersuasi individu untuk taat dan merupakan satu langkah lebih maju menuju penerapan oleh negara. Berikutnya adalah penerapan syariat oleh negara. Bisa dilakukan secara juz'iyah dan kafah. Ya. Bisa dilakukan secara juz'iyah, maksudnya seperti tadi sudah Al-Fakir singgung, hukum-hukum tertentu yang bisa diterapkan, maka negara kemudian melegislasi menjadi peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh warga negara. Ya. Sehingga dalam hukum-hukum tertentu syariat bisa diterapkan. Dan juga bisa diterapkan secara kafah, ya. Apabila memang Islam itu dijadikan sebagai dasar lahirnya peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan perundang-undangan apapun harus bersumber dari syariat Islam misalnya. Maka dengan sendirinya negara tersebut melaksanakan syariat Islam secara kafah. Yang paling tepat sebenarnya ya tentu secara kafah gitu. Karena syariat tadi itu bersifat mu'alijah li masyakilil hayat, problem solving terhadap berbagai macam persoalan umat manusia. Maka ketika diterapkan secara kafah, ya tentu semua problematika kehidupan itu bisa diselesaikan dengan baik. Karena memang syariat itu oleh Allah diturunkan untuk menyelesaikan persoalan. Ya. Misalnya persoalan terkait dengan pengentasan kemiskinan. Di situ ada hukum-hukum tentang kepemilikan, hukum-hukum tentang pembagian harta, dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau ingin segala macam problematika kehidupan itu bisa terselesaikan dengan baik sehingga tercipta rahmat atas seluruh alam, maka hendaknya syariat Islam itu bisa diterapkan secara kafah. Kemudian diperlukan kekuatan untuk melakukan perubahan. Ya. Jadi unsur-unsur yang menopang tegaknya sebuah negara itu memang harus kuat, kuat untuk berubah. Gitu. Kalau misalnya hanya sebagian yang menuntut, ya, misalnya masyarakat sipil menuntut perubahan untuk menerapkan syariat, sementara dari kalangan militernya, misalnya dari ahlul kuwahnya itu menolak, nah maka tentu juga
perubahan itu tidak serta-merta bisa terjadi. Tapi kalau misalnya masyarakatnya punya kesadaran untuk menerapkan syariat, kemudian para aktivisnya ya agen-agen perubahan itu perjuangannya diarahkan ke penerapan syariat. Lalu ahlul kuwahnya ya militernya itu kemudian mendukung perubahan tersebut. Nah, misalnya perubahan itu akan bisa dilangsungkan secara alami, secara damai, tanpa harus dengan jalan revolusi atau dengan pertumpahan darah ataupun perpecahan. Gitu. Kekuatan itu berasal dari individu dan kelompok yang bersedia menerapkan syariat. Selagi belum bisa secara kafah, bisa dilakukan penerapan syariat secara juz'iyah. Ya. Jadi bukan berarti kalau belum bisa kafah, ya udah mending nggak usah sekalian, tidak. Ya. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan saat ini, ya, misalnya ketika negara ini bisa melegislasi sebagian hukum-hukum yang bersumber dari syariat, misalnya, maka eh, bisa. Jadi tidak harus eh, keseluruhan atau tidak sama sekali, tidak seperti itu ya. Jadi kalau bisa melaksanakan sebagian, maka eh, kalau belum bisa melaksanakan secara keseluruhan, bukan berarti eh, tidak boleh menerapkan sebagian, gitu ya. Penerapan syariat oleh negara akan mewujudkan kerahmatan Islam secara nyata. Ya. Jadi sekarang ini kan kaum muslimin digelari sebagai khairu ummah, sebagai sebaik-baik umat. Itu kan baru sebatas teori. Kemudian akan terwujud kerahmatan Islam lil alamin itu juga sebatas teori. Karena apa? Karena eh, negara belum mengambil alih tugas dan tanggung jawab untuk menerapkan syariat Islam secara kafah. Sehingga kerahmatan Islam itu tidak terwujud secara nyata. Kemudian memuluskan penerapan syariat oleh individu dan kelompok. Ya, saya ingat dulu eh, di zaman SBY dulu ya, 100 hari pertama program kerjanya. Itu saya ingat betul itu. Itu ada pemberantasan judi, pemberantasan illegal logging. Nah, maka ketika itu diambil alih ya masalah perjudian itu negara yang kemudian dengan aparatnya itu melakukan tugas itu ya. Nah, maka perjudian itu kemudian bisa senyap gitu. Ya saya ingat betul dulu setiap ada keramaian itu di daerah kami itu pasti ada buka lapak ya, buka lapak perjudian gitu. Nah, tapi ketika negara kemudian menginstruksikan berantas perjudian, ya, maka aparat di tingkat desa itu turun tangan untuk membubarkan arena perjudian di hiburan-hiburan itu. Ya, nah maka eh, itu dengan satu perintah atau dengan satu tanda tangan, nah itu bisa syariat dalam perkara tertentu itu bisa ditegakkan. Gitu. Sehingga individu-individu dan kelompok yang melanggar syariat itu bisa ditertibkan. Gitu. Penerapan syariat oleh negara merupakan puncak dari perjuangan penerapan syariat. Ya, mungkin kita ingat kenapa ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab ya, ketika diminta untuk membuat penanggalan khusus yang dimiliki oleh kaum muslimin, ya, beliau radhiyallahu an kemudian menjadikan momen hijrah Rasulullah sebagai awal penghitungan kalender Islam. Kenapa? Ya, karena momentum hijrah itulah menandai diterapkannya syariat oleh negara, ya, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW sebagai imam, sebagai pemimpinnya, yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah sesudahnya, ada Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Nah, itu kenapa? Karena momentum hijrah itulah menandai penerapan syariat itu diambil alih oleh negara. Sehingga tidak berlebihan kalau
penerapan syariat oleh negara itu merupakan puncak dari perjuangan kaum muslimin. Nah, ketika urusan penerapan syariat itu sudah diambil alih oleh negara, ya, artinya individu-individu dan masyarakat taat atau maksiat terhadap syariat itu akan menjadi urusan negara. Ya. Jadi kalau misalnya ada warga negara yang membuka aurat, ada warga negara yang kaum muslimin tentunya yang tidak melaksanakan sholat, yang tidak berpuasa, maka itu akan menjadi urusan negara. Ya, gitu. Nah, ketika itu sudah terwujud, maka tugas berikutnya adalah mempertahankan dan menyempurnakan penerapan syariat oleh negara. Ya. Mempertahankan penerapan syariat dari gangguan di dalam dan ancaman dari luar. Ya. Jadi pertahanan dan keamanan sebuah negara yang menerapkan syariat, ya, maka eh, menjaga penerapan syariat oleh warga negaranya dan mempertahankan keberlangsungan penerapan syariat terhadap ancaman-ancaman dari luar. Ya. Nah, kemudian eh, juga menyempurnakan penerapan syariat oleh negara karena ada hukum-hukum tertentu, ya, ada hukum-hukum syariat tertentu yang memang subjeknya itu adalah negara. Misalnya penerapan persangsian, ya. Jadi nggak boleh eh, sanksi berupa hudud, ya. Hudud itu eh, hukuman terhadap pelanggar syariat, hukuman terhadap pelaku pelanggaran syariat yang kadar hukumannya itu sudah ditetapkan oleh Allah, itu hududnya. Misalnya potong tangan bagi pencuri, eh, memerangi bugot, ya, melaksanakan kisos misalnya. Nah, itu subjeknya adalah negara. Tidak boleh itu diambil alih oleh individu atau oleh masyarakat. Jadi nggak bisa misalnya di RT ini ada perzinaan, lalu Pak RT mengumpulkan pemuda untuk yuk sama-sama kita lakukan hukum rajam kepada pezina tadi, nggak bisa, ya, karena hanya negara lah yang boleh melakukan itu melalui ahkamul bayinat, ya, melalui hukum-hukum pembuktian di mahkamah atau di peradilan. Nah, jadi ketika negara menerapkan itu maka sempurnalah penerapan syariat, ya, karena tidak satupun hukum-hukum syariat yang terlewatkan. Penerapan syariat oleh negara akan mengawasi penerapan syariat oleh individu dan kelompok. Ya. Jadi individu-individu atau kelompok atau masyarakat yang melanggar syariat itu menjadi tanggung jawab negara. Kemudian negara juga akan menghukum yang melanggar syariat, yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji sementara dia sudah mampu, maka negara tidak tinggal diam. Negara akan melakukan hukuman berupa pembinaan dan persangsian. Ya. Bagi yang belum tahu, akan dikasih tahu. Bagi yang sudah tahu tapi melanggar, akan dihukum. Bentuk hukumannya adalah takzir. Ya. Bagi yang nggak sholat, tidak membayar zakat, misalnya itu hukumannya adalah takzir, yaitu hukuman yang kadarnya itu ditetapkan oleh qadhi atau oleh khalifah, ya, berdasarkan istihadnya. Kemudian menyukseskan penerapan oleh negara, menyediakan sumber daya yang amanah untuk menerapkan syariat. Jadi diklat-diklat terhadap penerapan syariat itu akan digencarkan oleh negara.
kemudian mengembangkan penerapan syariat ke wilayah lain. Jadi negara yang menerapkan syariat itu tentu punya tanggung jawab tidak sebatas pada warga negaranya, tetapi kepada seluruh umat manusia. Ya. Makanya dulu pada masa Rasulullah, pada masa Khalifah itu selalu mengadakan futuhat, yaitu tujuannya adalah untuk meluaskan jangkauan penerapan syariat Islam atas umat-umat yang lain, ya, sehingga dunia ini kemudian bisa dipersatukan, ya, untuk sama-sama menerapkan syariat dalam eskalasi yang semakin luas gitu. Karena apa? Bukan berarti kaum muslimin itu rakus, tidak, tetapi itu adalah bentuk kasih sayang kaum muslimin terhadap seluruh umat manusia, ya, supaya di akhirat nanti kaum muslimin itu tidak dibebani, ya, tidak eh, apa, tidak dituntut oleh umat-umat yang lain, ya. Jadi boleh jadi umat-umat yang lain itu menjadi tetap pada kekafirannya misalnya karena kita kaum muslimin nggak mau mendakwahi mereka, nggak mau mengajak mereka kepada jalan keselamatan. Nah, maka eh, politik luar negeri negara yang menerapkan syariat Islam itu adalah mengemban dakwah atas umat-umat yang lain. Ini contoh penerapan syariat oleh negara di bidang ekonomi, menerapkan sistem keuangan dinar dan dirham serta penghapusan riba. Ya. Jadi eh, sekarang ini, ya, dengan menerapkan sistem uang kertas itu nilai mata uangnya itu tidak punya nilai real, tidak punya nilai intrinsik gitu. Sehingga tergantung pada kekuatan negara yang membackup nilai tersebut. Jadi contohnya misalnya rupiah itu dia berlaku karena negara menerapkan undang-undang bahwa kertas dalam bentuk tertentu itu mempunyai nilai tertentu gitu. Nah, maka ketika negara tadi posisinya lemah dibanding negara lain, maka dengan sendirinya mata uang suatu negara tadi juga akan mengalami kelemahan. Nah, itulah makanya rupiah itu selalu mengalami inflasi secara berkala. Beda kalau misalnya mata uang itu tidak perlu di backup apa-apa, dia punya nilai sendiri, sudah punya nilai dari zatnya itu sendiri. Nah, ini terdapat pada emas dan perak, ya, terdapat pada dinar dan dirham. Kemudian juga menghapus riba. Nah, hanya negara yang punya kekuatan untuk menghapus riba, ya, melarang lembaga-lembaga keuangan yang tidak yang berbasis kepada amaliyah ribawi. Kemudian mendorong investasi di sektor real gitu. Sekarang kan banyak investasi itu di sektor non real, sektor finansial gitu. Nah, itu eh, tidak akan berdampak langsung kepada perekonomian secara real. Kemudian menghapus kegiatan ekonomi yang haram, ya, menghapus kegiatan barang dan jasa yang haram. Itu negara yang bisa melakukan itu. Dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, ya, sumber daya alam sebagai milik umum hanya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tidak ada bagi-bagi tambang ya, untuk bagi-bagi konsensi untuk swasta, apalagi untuk asing, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena sumber daya alam itu adalah harta milik umum, milkiyah ammah, hanya dikelola oleh negara melalui badan-badan usaha milik negara, lalu hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Ya, saya membayangkan misalnya Petrochina yang ada di Tanjab Timur itu dikelola oleh negara, gitu ya. Negara tidak hanya mendapatkan royalti atau mendapatkan pajak saja, tapi hasilnya itu negara, ya, insya Allah Tanjab Timur akan makmur. Sehingga jalan dari Sabak ke Nipah Panjang yang nggak kunjung selesai itu, yang sekarang terjadi kemacetan panjang, itu tidak akan terjadi. Kemudian merubah dari corporate based management menuju state based management, ya. Jadi dari basis corporate, ya, perusahaan menjadi berbasis negara. Hasilnya diberikan secara cuma-cuma atau dijual murah kepada rakyat.
Jadi pengelolaan negara atas barang-barang tambang tadi, yaitu kalau misalnya dia dibutuhkan oleh rakyat berupa bahan bakar minyak misalnya, gas, nah itu bisa diberikan secara cuma-cuma atau dijual murah kepada rakyat. Hasilnya untuk membiayai jasa publik, ya, untuk urusan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dalam bidang pendidikan, diselenggarakan dengan asas akidah Islam dalam penentuan kurikulum, mengelola dan pengajar serta budaya pendidikan. Ya. Jadi ilmu dasar dari kurikulum itu adalah akidah Islam, sehingga pelajaran-pelajaran yang bertentangan dengan akidah Islam itu tentu saja tidak boleh diajarkan. Ya. Nah, kemudian segala macam pengetahuan itu ditentukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dalam rangka mengagungkan Sang Pencipta. Gitu. Jadi misalnya kita berbicara tentang siklus air, misalnya itu, kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu karena memang di balik itu semua ada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mencipta dan Maha Mengatur. Gitu. Jadi dilarikan ke situ. Gitu. Nah, kemudian juga bertujuan untuk membentuk syakhsiah Islam, untuk membentuk kepribadian Islam, penguasaan sakofah dan ilmu kehidupan. Diarahkan bagi tegaknya izul Islam wal muslimin. Kemudian juga dibiayai oleh negara. Dalam bidang kesehatan, mewujudkan cara hidup sehat, makanan, minuman, lingkungan, dan gaya hidup, serta menghilangkan yang haram. Cara hidup sehat secara individu, keluarga, dan kelompok, dan merawat yang sakit dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu dibiayai oleh negara. Dari mana dananya? Bukan dengan cara memungut iuran, ya, tetapi dari hasil pengelolaan harta milik umum tadi. Dan seterusnya, ya. Masih banyak materinya, tapi berhubung waktunya sudah mepet, ya, maka presentasi untuk ini Al-Fakir Cupuan sampai di sini. Ya, insya Allah bagi pemirsa sekalian yang ingin mendalami, ya, kita bisa menindaklanjuti dengan kopi darat ya, untuk menuntaskan perkara-perkara yang eh, teman-teman atau para pemirsa belum paham terkait dengan penerapan syariat secara kafah, baik dalam tatanan individu, masyarakat maupun negara. Ternyata masih banyak ini. Ya, baik. Mungkin bisa dilanjutkan di kesempatan yang akan datang lebih detail. Waktu saya kembalikan kepada Mas Agus. Tafadhol. Baik Ustadz, Syukron atas materinya dan memang waktunya itu memang terbatas ya Ustadz. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi selanjutnya kali ya Ustadz ya. Karena di kolom apa ini juga banyak pertanyaan ini Ustadz, terkait materi ini. Sementara waktu sudah terlewat. Ya, mungkin yang bisa dijawab, dijawab dulu. Oke siap. Satu ya Ustadz mungkin dari YouTube nih. Pertanyaannya adalah dalam syariat Islam, jika terdapat kasus zina, wanita sudah hamil duluan, sudah hamil namun laki-laki tidak mengakui perbuatannya dan tidak ada saksi. Nah, ini pertanyaannya, apakah tes DNA dapat dapat digunakan dalam hukum Islam? Untuk proses pembuktian tadi ya. Iya, Ustaz. Ya. Jadi eh, yang pertama didasarkan pada pengakuan. Ya. Pengakuan, kemudian eh, lalu pihak-pihak yang dituduh oleh eh, wanita tadi, yaitu dipanggil untuk diminta pengakuannya atau kesaksiannya. Gitu. Nah, dalam rangka mendapatkan itu, ya, itu bisa dibuktikan dengan tes DNA. Ya. Karena ini terkait dengan eh, wanita yang dizinainya, ya. Kecuali kalau itu orang lain yang menuduh, ya, gitu. Karena Rasulullah SAW menerima kesaksian
tentang adanya perzinaan dari bukti kehamilan tadi. Ya. Jadi kalau orang lain itu menuduh berzina, maka dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Ya. Kalau tidak, maka dia bisa terkena delik al-qadzaf, ya, gitu, menuduh berzina tanpa bukti. Tapi kalau untuk yang bersangkutan, ya, sebagaimana kasus yang terjadi pada diri eh, Al-Ghamidiyah, ya, seseorang yang hidup pada masa Rasulullah, itu dia menuntut hukum rajam atas dirinya karena dia sudah melakukan perbuatan zina. Buktinya adalah dengan kehamilannya. Maka kesaksian itu kemudian diterima oleh Rasulullah SAW dan dia mendapatkan sanksi zina muhson, yaitu dirajam. Setelah dia melahirkan anaknya dan menyempurnakan penyusuan selama 2 tahun. Demikian, wallahu a'lam. Baik, saya rasa itu Ustaz, waktunya juga sudah terlewat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya untuk membahas lebih detail, dan kalau kurang detail tadi sudah ditawarkan oleh Ustaz Idris untuk kopi darat saja. Baik, syukur Ustaz atas materinya yang telah disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada seluruh jamaah kajian Ba'da Subuh yang telah hadir baik di kanal Zoom maupun di YouTube. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali istiqomah kita menyimak materi-materi yang dipersembahkan oleh media dakwah Jamil. Baik, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai host.